Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher yang di rumah. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya di rumah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar IPA. Mari perhatikan video atau materi yang teacher sampaikan berikut ini. Anak-anak, sekarang kita pelajarannya masuk tentang kalor. Anak-anak bisa juga perhatikan bukunya sambil mendengarkan video yang atau materi yang teacher sampaikan. Yang pertama itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dari padat ke gas itu kita sebut dengan menyublin. Contohnya itu adalah padat ke gas, contohnya adalah kampert. Dan perubahan wujud benda dari gas ke padat kita sebut mengkristal. Nah, mengkristal. Kemudian untuk perubahannya wujud dari padat ke cair. Padat ke cair kita sebut dengan mencair. Contohnya adalah es krim. Nah, untuk berikutnya yaitu perubahan wujud benda dari gas ke padat yaitu disebut dengan mengkristal. Contohnya itu adalah butiran-butiran es. Itu adalah perubahan dari gas ke padat. Kemudian untuk perubahan dari cair ke padat kita sebut dengan membeku. Contohnya itu adalah es batu. Anak-anak bisa perhatikan es batu yang ada di kulkasnya. Awalnya itu dia berasal dulu dari air. Karena dibekukan dia akan berubah menjadi es batu. Kemudian perubahan dari gas menjadi cair akan terjadi peristiwa gas ke cair. Contohnya itu adalah embun yang ada pada gelas. Kemudian ada peristiwa konduktor dan isolator panas. Konduktor dan isolator panas bisa kita bedakan yaitu benda-benda yang dapat mengantarkan panas itu kita sebut sebagai konduktor. Contohnya itu adalah gelas kaca, aluminium, dan besi. Itu contoh benda yang bisa mengantarkan panas atau kita sebut dengan benda yang mengandung konduktor. Sedangkan benda-benda yang tidak mengantarkan panas kita sebut dengan isolator. Contoh dari benda yang tidak mengantarkan panas itu adalah kayu dan karet. Nah, anak-anak, kemudian penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amati di lingkungan sekitar kita. Contoh benda-benda yang menggunakan konduktor dan isolator bisa kita lihat gagang atau sendok yang berasal dari kayu atau spatula terbuat dari kayu untuk menghindari panas. Maka itu disebut dengan contoh benda isolator. Nah, sedangkan pancinya yaitu yang mengantarkan panas, kita sebut dia itu panci terbuat dari logam. Nah, untuk mengantarkan panas berarti bahannya itu terbuat dari logam. Itu merupakan contoh dari benda konduktor karena dia mengantarkan panas. Jadi panci dan spatula itu merupakan contoh benda dari konduktor dan isolator. Nah, sekarang kita masuk ke bagian
pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu bagian-bagian konduktor dan isolator panas yang digunakan oleh benda-benda berikut? Kita lihat contoh dua benda berikut. Yang pertama adalah panci dan tutupnya. Dan yang kedua contohnya itu adalah setrika. Tutup panci dan pegangan, kemudian kabel pada setrika, kemudian pemutarannya itu adalah contoh isolator. Sedangkan konduktornya adalah bawah panci dan di bawah setrikaan. Anak-anak, cukup sekian penjelasan materi dari teacher hari ini. Mudah-mudahan anak-anak teacher yang di rumah bisa memahami materi yang teacher sampaikan. Teacher sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.